Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Fatri Auliani dari Fakultas Psikologi. Saya ingin mempresentasikan topik 4 tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, atau negara. Kata identitas berasal dari identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan, atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Adapun beberapa pengertian identitas nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Quenta Wibisono tahun 2005. Yang kedua, menurut Dean E. Mix dan Sandra M. Hawley, Nation State. Yang ketiga, menurut Quernian Mante Soepraptowiro. Yang keempat, menurut Berger. Yang kelima, menurut Toyanbi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Quenta Wibisono tahun 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut Dean E. Mix dan Sandra M. Hawley, Nation State, adalah suatu bangsa yang mempunyai bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintah yang sah, pengakuan bangsa lain, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Querniatmante Soepraptowiro, secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Yang keempat, menurut Berger, dalam bukunya yang berjudul The Capitalist Revolution, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia serta mengubah masyarakat satu persatu menjadi sistem internasional yang menentukan nasib bangsa-bangsa di bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Lalu yang terakhir, yaitu ada menurut Toyanbi, ciri khas suatu bangsa yang ialah lokal genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Jika tantangan besar, sementara respon kecil, maka bangsa tersebut akan punah. Namun, apabila tantangan kecil, sementara respon besar, maka bangsa tersebut akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Di sini saya mempunyai 3 link referensi yang saya cari. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai pengertian identitas nasional? Kalau tidak ada, saya akan tutup presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Piero. Nah, saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor pendukung identitas nasional. Nah, identitas nasional itu suatu bangsa yang memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan tersendiri dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung identitas nasional tersebut.
Nah, faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografis ekologis membentuk bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis. Jalur perdagangan antar negara di Asia Tenggara juga ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomi, sosial, dan kebudayaan Indonesia. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang dimiliki bangsa Indonesia mempengaruhi terbentuknya identitas nasional bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Hasil interaksi historis yang mengakibatkan munculnya identitas nasional memiliki 4 faktor penting. Nah, 4 faktor penting itu menurut Robert De Ventos, dikutip Manuel Cattles dalam bukunya The Power of Identity. Munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis ada 4 faktor penting, yaitu ada faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Nah, faktor pertama itu ada faktor primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Nah, itu faktor pertama. Nah, yang faktor kedua itu ada faktor pendorong, meliputi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata, modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor penarik. Faktor penarik itu mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Nah, itu faktor ketiga. Nah, faktor keempat itu ada faktor reaktif. Faktor reaktif itu meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Nah, dari keempat faktor tersebut, pada dasarnya mencakup proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum mencapai kemerdekaan. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama perjuangan Indonesia. Membentuk identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk untuk suatu proses yang cukup panjang. Ya, sekian. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Meriza Usman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang identitas nasional.
Pada bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, faktor-faktor pendukung identitas nasional. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Saat ini, saya hanya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Pengertian identitas sendiri adalah tanda pengenal. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang identitas yang diketahui oleh hampir semua orang. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Nah, contoh identitas nasional Indonesia ini yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Bank Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa merupakan ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya, yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Alasan Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa adalah karena bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional yang memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia, membuat karakteristik bangsa menjadi terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, terbuka dengan kebudayaan maupun warga asing yang masuk ke Indonesia, dengan tidak meninggalkan kebudayaan asli milik bangsa Indonesia sendiri. Terutama dalam hal berdemokrasi, Pancasila sebagai kepribadian bangsa sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah tanpa adanya kekerasan. Berikut ini merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai gambaran kepribadian nasional. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki 5 agama yang dianut oleh masyarakatnya, antara lain Islam sebagai agama dominan, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Tentunya, setiap agama tersebut mengajarkan kebaikan kepada umat pengikutnya, yang membuat mereka menaati aturannya serta berbakti kepadanya. Sebagai manusia, harus berbuat baik kepada sesama dengan melakukan tindakan sosial dan beramal, bertindak ramah, serta harus menjunjung toleransi antar umat beragama. Pribadi manusia inilah yang kemudian menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya berperi kemanusiaan. Sebagai negara yang berketuhanan, Indonesia memiliki masyarakat yang bersifat peduli terhadap kesukaran dan mau membantu orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa peri kemanusiaan adalah dasar hidup bangsa Indonesia untuk turut membantu memajukan umat manusia dan mencapai cita-cita kebahagiaan bagi seluruh dunia. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan
Artinya, persatuan dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama dan kebersamaan. Semangat persatuan yang dianut Indonesia direalisasikan dalam bentuk gotong royong sebagai sifat bangsa Indonesia. Pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila kerakyatan ini berakar dalam masyarakat Indonesia dan merupakan suatu unsur kepribadian bangsa Indonesia. Memang, pada saat ini demokrasi Indonesia yang berasal dari Barat itu menduduki peringkat ketiga tertinggi di dunia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, demokrasi ini hanya dijadikan alat bagi para birokrat pemerintah yang saling bertarung bahkan menggunakan cara kotor untuk memenuhi individual interestnya. Hal ini cukup bertentangan dengan sifat kerakyatan Indonesia yang didasarkan atas kekeluargaan dan keputusan harus mencapai mufakat. Maka, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakatlah yang harus dilakukan dan menjadi ciri dari bangsa Indonesia sekarang. Pada sila kelima atau sila terakhir ini, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjelaskan bahwa pada sila ini merupakan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial Indonesia yang menuju kepada cita-cita mencapai suatu tata masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan harus dirasakan oleh keseluruhan lapisan masyarakat Indonesia agar dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia yang menyeluruh. Oleh karena itu, perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan haruslah dikembangkan. Kesimpulannya, yaitu identitas nasional merupakan manifestasi nilai budaya bangsa dengan ciri khas. Identitas nasional Indonesia juga merupakan manifestasi nilai budaya sebagai suku dan dalam kesatuan Indonesia, menjadi ciri khas yang tercermin dalam pandangan hidup bangsa. Pancasila juga sebagai kesepakatan bangsa. Identitas nasional bersifat terbuka, sesuai dengan budaya yang menjadi akar yang selalu terbuka untuk diberi tafsir baru. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.